Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa, kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Kali ini, kita akan berbincang dengan saya sendiri Isna Fajri, penempatan di Kantah Sumba Barat, dan teman-teman saya. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Pertama ada Kak Nur Hayati, bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Nur Hayati M. Sukma, biasa dipanggil Sukma, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango. Baik, terima kasih Kak Sukma. Kedua ada Kak Tamara, silakan Kak Tamara memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tamara Primana Tania, biasa dipanggil Tamara. Saya dari Kantor Pertanahan Kota Makassar. Kemudian ada Kak Riza, silakan Kak Riza untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riza Adi Prasetya, biasa dipanggil Riza. Untuk penempatan saat ini dari Kantah Malinau. Baik, terima kasih Kak Riza. Kemudian ada Kak Andi, silakan Kak Andi untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Isna atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Andi Miftahul Rizky, dipanggil Andi. Saya penempatan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Baik, terima kasih Kak Andi. Baiklah, kita semua sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita akan berbincang sesuai dengan tema yang tadi sudah saya sampaikan. Pernahkah kalian berpikir betapa uniknya kita sebagai bangsa Indonesia? Kita tinggal di Indonesia yang dikenal sebagai negeri yang kaya, selain akan sumber daya alamnya, tetapi juga atas keragaman suku, ras, budaya, bahasa, agama, yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Hari ini, kita akan berbincang tentang bagaimana keragaman ini seharusnya menjadi kebanggaan, bukan pemisah bagi bangsa kita, dan menjadi pembeda antara Indonesia dengan negara lain di dunia. Menurut teman-teman sendiri, bagaimana sih hal tersebut? Teman-teman mungkin bisa menyampaikan opininya. Mungkin pertama bisa disampaikan oleh Sa Andi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Betul sekali, kadang kita lupa bahwa keberagaman yang kita miliki ini adalah anugerah yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Yang unik adalah keberagaman ini memang berasal dari tempat itu. Semua sejarahnya memang berasal dari tempat itu dan memang asli dari tempat itu. Jadi ini yang biasa kita bilang pribumi dan bukan datang dari luar. Jadi benar-benar ini adalah sebuah anugerah yang dimiliki oleh negara kita. Berbeda halnya dengan negara Amerika yang juga masyarakatnya beragam, tapi mereka itu semua berasal dari belahan dunia lain yang datang ke satu negara, yaitu negara Amerika, di mana ada orang kulit hitam yang berlatar belakang Afrika, yang bermata sipit, berlatar belakang Asia, mungkin berambut pirang berlatar belakang Eropa, dan lain-lain. Ada yang Latin, dan lain-lain. Nah, keragaman ini sendiri bukan hanya soal perbedaan, tapi tentang bagaimana perbedaan itu bisa berpadu dan melahirkan kekayaan budaya, cara pandang, dan serta nilai-nilai kehidupan yang khas. Bayangkan lebih dari 1.300 suku dan jutaan bahasa-bahasa daerah dan berbagai keyakinan hidup berdampingan di satu tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Justru disitulah letak keindahannya. Kalau dipikir-pikir, bangsa ini tuh ibarat kain tenun, yang mana setiap benangnya mempunyai warnanya masing-masing, yang dirajut sehingga membentuk sebuah kain dengan karya yang indah dan kokoh. Nah, karena itu seharusnya kita bukan takut pada perbedaan, tapi belajar untuk merayakannya, sebab tanpa keberagaman Indonesia bukanlah Indonesia yang kita kenal hari ini. Mungkin itu saja sih opini dari saya. Baik, opini dari Kak Andi yang luar biasa. Terima kasih Kak Andi atas opininya. Yang mana di sini diterangkan bahwa Indonesia perbedaannya ada banyak, tetapi berbeda dari negara lain yang perbedaannya berasal dari berbagai bangsa atau berbagai latar belakang, sementara Indonesia perbedaannya berasal dari Indonesia itu sendiri yang berasal dari berbagai daerah. Kemudian opini mungkin bisa disampaikan dari yang lain. Kak Tamara bisa menyampaikan opininya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, saya akan menanggapi terkait pendapat dari Kak Andi. Kita di Indonesia ini memiliki semboyan yang bernama Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini adalah cara pandang semacam nilai hidup yang sudah melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak dulu. Keberagaman di negeri ini, mulai dari suku, ras, budaya, agama, dan juga bahasa, bukan suatu yang dipaksa atau dibuat supaya terlihat bersatu. Justru sebaliknya, keberagaman itu tumbuh secara alami sebagai bagian dari sejarah dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Coba bayangkan, di suatu kota seperti Jakarta misalnya, kita bisa melihat dengan begitu banyak latar belakang. Ada orang Batak, Jawa, Bugis,
Arab sampai Papua, semua hidup berdampingan. Mereka bukan hanya tinggal di tempat yang sama, tetapi mereka saling berinteraksi, bekerja sama, bahkan menikah dengan lintas budaya. Nggak cuma itu aja, hari raya keagamaan dari berbagai agama yang ada di Indonesia juga dirayakan secara nasional. Seperti kita menikmati suasana hangat saat Idul Fitri, merasakan damainya Natal, menyelami kesunyian di hari raya Nyepi, melihat keindahan Lentera saat Waisak, dan ikut meriah di perayaan Imlek. Inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Keberagaman bukan sekedar cerita di buku pelajaran, tetapi kenyataan yang kita jumpai setiap hari. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Tamara atas opininya yang sangat bagus. Kemudian opini bisa disampaikan oleh Kak Sukma untuk selanjutnya. Silakan kepada Kak Sukma. Iya, terima kasih. Jadi saya mengambil contoh yang disampaikan oleh Kak Tamara tadi, di mana kita bisa merasakan kehangatan pada setiap perayaan keagamaan dari masing-masing agama yang ada di Indonesia, sehingga hal ini bisa menunjukkan rasa saling menghargai kita dan menerima perbedaan keragaman tersebut, sehingga menciptakan Indonesia yang lebih damai, sejahtera, dan bersatu. Namun, ya tentu saja hal ini tidak mudah untuk kita capai. Memerlukan upaya yang ekstra untuk menjaga kerukunan antar kelompok tersebut dan kebijaksanaan dalam mengelola perbedaan yang ada. Seperti salah satu contoh yang mungkin teman-teman sekalian sudah sering mendengar, yakni terkait konflik Yaimim dan Sahara, pemilik rental mobil, di mana permasalahan ini sebenarnya merupakan permasalahan individu yang kemudian dikait-kaitkan dengan salah satu suku di Indonesia dan berkembang lagi menjadi menjelek-jelekan salah satu suku tersebut. Dikatakan bahwa suku itu sudah biasa, sudah menjadi hal lumrah yang dilakukan oleh suku tersebut. Padahal semestinya permasalahan individu tersebut tidak perlu dikaitkan dengan suku, ras, agama, maupun golongan seseorang. Karena hal ini bisa memicu sikap intoleransi dan perdebatan yang menuju ke perpecahan keragaman bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Sukma atas opininya, bahkan tadi diberikan contoh untuk kasusnya atas perbedaan. Kemudian opini bisa disampaikan oleh Kak Riza. Silakan Kak Riza. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kalau menurut saya keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama di Indonesia tidak lepas dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadikan pembeda utama dengan negara-negara lainnya. Namun ada beberapa isu kontemporer yang justru mengubah kebanggaan ini menjadi sumber ketegangan yang relevan untuk dibahas dalam podcast ini. Kira-kira apa aja sih isu-isu terkait dengan keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama yang di Indonesia? Yang pertama itu ada isu diskriminasi dan intoleransi. Apa sih maksudnya? Jadi meskipun sudah dijamin secara konstitusi, praktek toleransi di lapangan masih menjadi masalah. Seperti adanya penolakan atau pembatasan terhadap pendirian rumah ibadah atau bahkan beberapa kasus sampai pembubaran kegiatan ibadah kelompok minoritas. Untuk yang kedua itu polarisasi identitas di ruang digital. Jadi saat ini ancaman terbesar bukan lagi mengenai konflik fisik, tetapi perpecahan yang diadu domba di dunia maya dan merambat ke dunia nyata. Untuk yang ketiga, degradasi budaya lokal. Sadar enggak kalau akhir-akhir ini budaya kita semakin sepi peminatnya. Contohnya pergeseran bahasa daerah. Jadi saat ini banyak bahasa-bahasa daerah yang terancam punah karena generasi muda tidak mau lagi menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka lebih bangga dan tertarik untuk mempelajari bahasa asing daripada bahasa lokal sendiri, kayak bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang. Gitu. Selain itu, untuk kesenian tradisional juga seringkali dipersepsikan sebagai kuno atau ketinggalan zaman untuk dipelajari oleh generasi saat ini. Sehingga generasi muda saat ini lebih tertarik, lebih memilih budaya asing yang dikemas lebih modern. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Riza atas opininya. Teman-teman sudah menyampaikan opini yang luar biasa dan sangat menarik ya. Kalau menurut saya sendiri, keberagaman ini mengajarkan banyak hal buat kita tentang toleransi, empati, dan bagaimana kita bisa kerjasama meskipun kita berbeda-beda dan tidak selalu sama. Dengan adanya keberagaman ini, kita belajar untuk saling mengenal agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan dengan kita saling mengenal ini, perbedaan yang ada justru dapat saling melengkapi. Jadi perbedaan itu bukan merupakan suatu penghalang, tetapi bisa dijadikan sebagai semangat untuk kita bisa maju bersama-sama. Dari tiap budaya, kita bisa belajar saling menghormati dan saling menguatkan serta bangga atasnya. Jika kita kehilangan rasa bangga terhadap keberagaman, artinya kita kehilangan salah satu ciri khas terbesar Indonesia itu sendiri. Mulai dari hal kecil saja seperti kita bisa menghargai teman yang berbeda keyakinan, tertarik belajar bahasa daerah lain, atau ikut melestarikan budaya lokal. Melalui hal itu kita bisa melakukan
suatu hal yang baik terhadap perbedaan ini. Kita juga harus ingat bahwa Indonesia itu besar bukan karena tanahnya yang luas, tetapi karena hatinya yang luas untuk menerima perbedaan. Begitu. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan opini-opini terkait keragaman di Indonesia. Bicara terkait keragaman di Indonesia, ada pertanyaan menarik nih untuk teman-teman, yaitu apa yang harus dilakukan oleh generasi muda saat ini agar bisa menunjukkan rasa cinta tanah air melalui penghargaan terhadap perbedaan suku, budaya, dan agama. Mungkin dari teman-teman bisa disampaikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Mungkin bisa dari Kak Andi, silakan Kak Andi. Oke, kalau dari saya sih mungkin kita bisa mulai dari inisiatif kita pribadi untuk bagaimana kita mengenalkan budaya kita sendiri ke orang. Karena sebagaimana kita lihat masalahnya itu adalah karena kurangnya pemahaman kita terhadap budaya orang lain. Nah, dengan adanya inisiatif seperti ini, mungkin kita bisa mengenalkan budaya kita dulu kepada orang lain ya. Mungkin dari mungkin segi pakaian adat, makanan khasnya, adat istiadat, kebiasaan. Nah, sehingga orang lain bisa paham bagaimana sebenarnya budaya kita itu. Nah, dari situlah ketika ada seperti contoh saya ambil konflik yang terjadi di contoh yang dibawakan oleh Sukma tadi, ketika ada hal-hal seperti itu yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang merendahkan suku-suku tertentu dengan mengatakan suku ini kebiasaannya memang seperti itu. Nah, ketika orang-orang yang mendengar itu sudah paham duluan tentang suku tersebut, otomatis mereka sudah terbantah duluan pernyataan-pernyataan yang buruk itu. Kayak, oh tidak, suku ini saya tahu dia tidak seperti ini, dia kebiasaannya seperti ini, orangnya baik, ramah, dan lain-lain. Mungkin masalah yang dialami itu ranahnya pribadi, tidak ada hubungan dengan suku. Nah, seperti itu. Nah, dari kebiasaan inilah muncul timbul pemahaman terhadap suku-suku lain. Nah, dari situ kita bisa muncul rasa cinta tanah air dalam arti keinginan kita itu bukan hanya sekedar mau melestarikan budaya kita sendiri, tapi kita jadi lebih ingin melestarikan budaya orang lain, ya, bagaimana kebiasaan orang lain. Kita juga bukan hanya bangga dengan budaya kita sendiri, tapi kita jadi lebih bangga juga dengan budaya-budaya orang lain dan suku-suku lain. Nah, sehingga dari situ bisa muncul rasa cinta tanah air. Kurang lebih seperti itu sih jawaban dari saya. Baik, terima kasih Kak Andi. Mungkin selanjutnya bisa dijawab Kak Riza, silakan Kak Riza. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi kalau saya sendiri pribadi sih, karena ini dunia digital, jadi ya kita cukup melawan hoax serta ujaran kebencian yang ada di internet sih. Jadi sebisa mungkin kita harus tahu apa itu literasi digital, biar tidak terprovokasi. Gitu. Terima kasih, Kak. Baik Kak Riza, terima kasih atas jawabannya. Kemudian bisa ditambahkan jawaban dari Kak Tamara, silakan Kak Tamara. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan terkait pendapat dari Kak Riza. Benar, di era digitalisasi saat ini, kita sebagai generasi muda bisa menggunakan media sosial dengan lebih bijak, yaitu dan memberikan konten edukasi terkait toleransi. Selain itu, jangan ikut menyebar ujaran kebencian. Dan selain itu juga, kita bisa mendukung produk-produk lokal dengan menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Mungkin itu, Kak, dari saya. Baik, terima kasih Kak Tamara atas jawabannya. Kemudian mungkin bisa ditambahkan dari Kak Sukma, silakan Kak Sukma. Iya, terima kasih. Sedikit tambahan saja, mungkin dengan kita bisa memelihara fasilitas umum dengan baik, tidak merusak, tidak mengotori lingkungan yang ada di sekitar kita, itu jadi contoh kecil di dalam lingkungan kecil kita juga sebagai rasa cinta tanah air kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Sukma. Baik, untuk pertanyaan yang tadi, bagaimana cara generasi muda untuk menunjukkan rasa cinta tanah air? Dari teman-teman, sudah dijawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Baiklah, akhirnya dari obrolan kita hari ini, semoga tumbuh rasa cinta dan kebanggaan yang lebih dalam terhadap Indonesia. Sebelum mengakhiri obrolan kita, saya mengajak teman-teman untuk selalu bangga terhadap keragaman Indonesia. Terima kasih telah mengikuti perbincangan hari ini. Sampai jumpa.